warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir. Alhamdulillah semua hadir. Dengan diberi kesehatan kepada Allah, kita bisa melancar pembelajaran hari ini. Kayaknya ini ada boringnya. Ya. Nah, kalau gitu kita speaking dulu. Kalau siap speaking, sudah semangat belajar. Saya ingin tahu pembelajaran sebelumnya adakah yang masih ingat tentang rekayasa from zero to? Ada yang tahu? Ya, boleh. Begini. Kalau from itu adalah perintah atau instruksi yang diberikan kepada sistem data buatan AI agar menghasilkan respon atau output sesuai dengan keinginan pengguna. ya, benar. Tukang dulu. Jadi pembelajaran hari ini menyangkut pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran sebelumnya itu ialah ada teknik zero shoot, dan pembelajaran hari ini adalah swing shoot. Apa sih zero shoot? Kan tadi sudah kalian jawab, pada teman kalian itu. Zero shoot bedanya, zero shoot itu tanpa memberi contoh dan memberi kalimatnya, memerintahkan ke ChatGPT atau Google Mini itu secara ringkas. Contoh, bantu saya membuat makalah. Nggak tahu dia makalah apa. Ya kan bingung dia pasti kan. Jadi perlu adanya yang kejelasan spesifik perintah. Ya, yaitu namanya yang hari ini namanya keyword. Ya, oke. Sudah jelas? Ada yang bertanya? Jadi manfaatnya untuk mempelajari ini, manfaat mempelajari keyword atau teknik-teknik prompt itu manfaatnya bisa efisien, satu. Jadi pekerjaan kalian itu jadi lebih efisien, lebih terarah, lebih bagus lagi. Di hari ini kita akan membuat yang
Yang kita ada lagi yang kedua teks ke image, terus ada lagi teks ke video. Tapi kita fokus di hari ini kita akan membuat teks ke image. Jadi perintah from text itu menjadikan ke image. Oke? Tapi sebelumnya agar tambah pengalaman, saya kasih perintah dulu masing-masing kelompok. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Oke, udah siap. Dari salah satu kita hari ini sebelum pembelajaran dimulai, saya akan kasih video pembelajaran. Ini mau disimak nanti ditulis dicatat apa yang perlu dari video pembelajaran ini. Ya. Sama sekali sampai kita mau kita minta suatu internet hasilnya malah biasa aja bahkan aneh. Nah ini kita bakal ubah semua itu, kita akan ubah sekitar 1000 ngobrol sama AI biar dia bisa kasih persis apa yang ada di kepala kita. Ini nih tentang perjalanan kita mulai dari nyari tahu kenapa sih AI sering salah paham, terus kita bongkar resep rahasia di balik prompt yang mantap. Habis itu kita naik lagi dengan AI dan kita akan lihat gimana AI bisa jadi partner kreatif, bukan cuma hal-hal. Dan terakhir, kita juga bakal ngobrolin soal tanggung jawab di balik semua kecanggihan ini. Oke, bagian pertama, masalah komunikasi AI. Kita semua pasti pernah deh mendapat hasil yang tidak sesuai harapan dan langsung nyalain AI-nya. Tapi gimana kalau ternyata masalahnya bukan di AI-nya, tapi justru cara kita minta tolong ke dia? Kedengeran familiar nggak sih? Kamu minta sesuatu yang simpel, kayak ide buat puisi atau caption, dan yang keluar malah sesuatu yang super generik, bosan tidak? Ya nggak bantu sama sekali. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Coba lihat contoh ini deh. Perintahnya cuma tulis sebuah puisi. Hasilnya, puisi paling klise yang kayaknya semua orang juga udah tahu. Nah, ini persis kayak prinsip sampah masuk, sampah keluar. AI itu bukan membaca pikiran lo, dia itu mesin pencocok orang yang super canggih. Tanpa arah yang jelas, dia bakal ambil jalan paling aman dan paling umum yang dia tahu. Solusinya, namanya rekayasa prompt. Anggap aja ini semacam seni kasih instruksi yang presisi. Ini bukan soal coding ribet, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal komunikasi yang efektif buat menuntut AI ke hasil yang kita impikan. Dan ini adalah kalian yang bakal kita asah bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Mari kita bedah bareng-bareng apa sih yang bikin sebuah prompt itu jadi hebat. Anggap aja ini kayak kita lagi ingin mencetak view atau resep rahasia buat dapetin balasan yang jauh
beres. Tapi fusion, wah ini game changernya. Di sini kita nggak cuma dulu, kita ngajarin AI, kita kasih dia contekan, kita tunjukin contoh proses hasil yang kita mau. Jadi kita yang tulis standar kualitasnya. Ini contoh fusion yang bagus banget loh. Detail, jelas, ada persona, dan tugasnya juga. Dengan perintah ini, AI bakal meraih semua pengetahuan yang ada di dalam database yang gue jawab. Terus hasilnya gimana? Kemungkinan besar kamu bakal dapatkan cara pelajarannya. Ya cukup bagus, fungsional, tapi mungkin terasa agak generik. Bukan sentuhan kreatif atau masuk spesifik yang kamu harapkan itu nggak ada. Karena AI cuma menebak aja berdasarkan data yang dia punya. Nah, sekarang balik lagi sama pendekatan fusion ini. Coba balik ke kuncinya, akan format proses. Kita lihat contoh ini. Seperti kita nggak cuma kasih tugas, kita kasih contoh hasil kerja yang sempurna. Kita lagi melakukan secara langsung. Hasilnya jauh di mana? AI sekarang paham banget apa yang kita mau. Dia bakal super akurat, super sempurna, dan gayanya konsisten sama contoh yang kita kasih. Buat tugas-tugas yang butuh presisi tinggi, teknik fusion ini benar-benar sakti. Di bagian ini, kita bakal geser cara pandang kita sedikit. AI itu bukan cuma mesin berjawab, dia bisa jadi partner kreatif kita. Sebuah alat buat tambahin kekuatan, bukan buat mengganti kecerdasan dan kreativitas kita sendiri. Karena kuncinya itu argumentasi, bukan penggantian. Coba dibayangin, kita itu sutradaranya, yang punya visi. Kita yang punya ide besar, selera, dan alat kreatifnya. AI itu eksekutor super handal, yang membantu visi kita jadi nyata. Hasil terbaik itu selalu datang dari kolaborasi yang kuat antara kreativitas manusia dan kekuatan komputasi AI. Nah, tapi ini begitu bagian kerja yang jelas banget. Coba lihat kronologinya. Peran AI itu sebagai asisten yang bisa disiplin, memberi tata bahasa, atau yang latihan. Tapi peran kamu sebagai pemimpin kreatif itu yang paling penting. Kamu yang tahu, kamu yang tulis, kamu yang analisis dan kamu yang desain. Kendali keyakinan kamu. Kita sampai di bagian terakhir. Tapi saya bilang, ini yang paling krusial dalam perjalanan kita. Karena menggunakan alat sekuat ini berarti kita juga harus mikirin tentang jalan etis yang datang kesalahannya. Waktu kita pakai alat sekuat ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, soal originalitas. Jawaban AI ini datang dari mana? Apakah dia yang dihasilkan itu benar tahu? Terus soal transparansi. Perlu kasih kita kasih tahu orang kalau konten ini dibantu AI. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Kalau AI kasih info yang salah, siapa yang tanggung jawab? Ini bukan pertanyaan gampang, tapi penting untuk kita sadari. Karena pada akhirnya, kita yang pegang kendali atas hasilnya. Pada akhirnya, ini adalah pemikiran buat kamu. AI itu pada dasarnya cuma cermin yang memantulkan kualitas pertanyaan kita, kedalaman pikiran kita, dan kejelasan visi kita. Kualitas outputnya adalah cerminan langsung dari kualitas input kita. Jadi pertanyaannya sekarang lagi, apa yang bisa dilakukan AI? Tapi apa yang akan kamu sebagai sutradaranya tunjukkan padanya? Inilah ada video pembelajaran yang dibuat dari AI atau kecerdasan artifisial. Dari pembelajaran kali ini saya mau menanyakan apa rekayasa prompt untuk kreasi. Oke. Rekayasa prompt untuk kreasi konten adalah cara menyusun perintah prompt yang tepat agar AI dapat menghasilkan konten sesuai kebutuhan seperti teks, gambar, atau video secara efektif dan berkualitas. Ini itu rekayasa prompt untuk kreasi konten pembelajaran hari ini, yaitu pembuatan prompt dengan pendekatan keyword. Apa itu yang saya sudah jelaskan di awal. Pendekatan keyword itu
Pembuatan prompt dengan pendekatan user itu perintah yang memberikan contoh yang sudah dijawab teman kalian tadi. Oke. Di situ pembelajarannya melalui contoh konkret prompt engineering, teknik user prompting, kreativitas menghasilkan respon kualitas, pembelajaran interaktif, praktik langsung dengan AI. Oke. Jadi ini rekayasa prompt itu adalah cara Anda menghitung perintah. Tapi dengan memberikan contoh itu aja beda sama pembelajaran sebelumnya. Oke. Ini konsep dasar Pinsuit adalah memberikan beberapa contoh dan cara kerjanya. Kecerdasan artifisial belajar dari contoh yang diberikan dan mengaplikasikan pola sama dan pada kasus baru. Itu perbandingannya. Ini yang pembelajaran sebelumnya itu di Rusol dan pembelajaran yang sekarang itu di Rusol. Ini perbandingannya. Dan kamu memberi contoh sama sekali. Oke. Yang di Rusol itu memberikan contoh yang lebih akurat atau memberikan contoh setidaknya 2 contoh sampai 5 contoh untuk mendapatkan output yang lebih spesifik. Mengapa user prompting penting? Yaitu ada 6, yaitu dapat akurasi tinggi, meningkatkan akurasi output KA kecerdasan artifisial hingga 30 sampai 40% dibandingkan Qsol. Jadi lebih bagus kita memakaikan Qsol. Ada efisien waktu, menghemat waktu dengan memberikan panduan jelas. Yang ketiga, ada konsisten, menghasilkan respon yang lebih konsisten dengan gaya yang diinginkan. Terus yang keempat itu peluang minimal, yang kelima itu pemahaman konteks. Terus ada keenam itu kreatif terarah. Nah, ini ada soalnya. Yang sebelumnya itu kan sudah kita kuncinya ada di sini. Ada persona, yaitu anggap kalian kamu adalah seorang ilustrasi profesional atau kalian kalau punya tugas tugas diberikan dulu, kalian mau buat tugas apa? Kalian berikan yang contoh sebagai tugas, misalnya kamu adalah seorang seorang siswa yang profesional membuat tugas tentang apa itu. Oke? Terus yang kedua itu kuncinya ada konteks. Ya, konteks itu tujuan. Apa yang mau kalian buat? Ya. Yang ketiga itu format. Misalnya kalau foto, kalian tuh formatnya pakai icon, gambar icon, resolusinya yang tinggi kalian buat. Jadi diberi nanti outputnya maksimal fotonya. Oke. Nah, ini dah. Ini ada kunci, 3 ini kunci, sama seperti Xerox, ada 3 kunci. Bedanya ada contoh, diberikan contoh fotonya. Yang kita fokus hari ini dari teks ke foto, ya.
Jadi, itu kita akan eksekusi yang sudah saya bagi. Kalian buat kelompok itu, tentukan apa foto yang kalian berikan pakai teknik Q-shot. Ya. Oke. Kerjakan. Setelah itu kita baru presentasi. Presentasinya ini dapat kelompok, bukan dua kelompok aja. Ya. Oke. Pakai teknik Q-shot ya. Ya, gini aja. Maju ke depan, perwakilan kelompok aja. Ya, boleh. Satu orang aja. Setiap kelompok satu orang maju. Oke. Ya, maju.
Perwakilan ya. Perwakilan ya. Boleh. Duduk di bawahnya. Ya kan? Duduk ya. Ya, ada ya. Mari kita mulai. Hah? Mulai ya. Ya, ya saya instruksi ya. Bapak kan di dekat nomor Pemahaman konsep. Prompt dasar atau simple dan jelas. Gunakan ini untuk latihan dasar teks, image, tiga ini. Promptnya tentang ini menjelaskan gambar seorang siswa sedang belajar di depan laptop dengan latar belakang ruang kelas modern, penuh warna dan pencahayaan lembut. Gaya ilustrasi semi realistis seperti karya digital art profesional. Fokus pada suasana semangat belajar dan kreativitas. Tujuan dari gambar ini melatih siswa membuat deskripsi visual yang kaya, objek, suasana, gaya, dan detail. kedua. Satu, apa lengkap? Itu lengkap objek. Terus gaya, warna, suasana, posisi, dompet, template, bisa disesuaikan. Ini hasilnya. Pada objek yang sedang digambar di lokasi. Latar belakang dengan suasana emosi atau nuansa, gunakan gaya realistik, kartun, ilustrasi digital, dimensi, render, web design, pencahayaan lembut, dramatis, siang hari, neon posisi fokus pada detail utama warna dominan, warna pilihan, warna pilihan. Ya. Prompt eksperimen. Rekayasa komunikasi, rekayasa prompt, eksplorasi perubahan hasil gambar. Gunakan satu objek yang sama. Misalnya lawan membantu dia bekerja. Ubah salah satu elemen prompt. Gaya visual, misalnya kartun, realistik, suasana bahagia, misterius, gaya gelap, natural, neon. Bandingkan hasilnya dan diskusikan perbedaan makna visualnya. Empat. Bergerak dari tes menggunakan gaya ini. Gayanya dari perbandingan yang tepat, gambar yang mengampungkan perhatian anak buku dan siswa di ruang kelas dengan dan gaya program, sistem dan penampilan antar muka digital menggunakan gaya ilustrasi modern, seni realistik, pencahayaannya hangat dan positif. Dan seperti itu bentuk gambarnya. Tangan dulu. Lima. Bisa beri tepuk tangan kepada perwakilan kelompok. Boleh duduk.
Nah, dari presentasi kalian tadi, menurut kalian bagian mana yang paling sulit kalian pahami? Coba. Oke, coba berdiri. Bagian yang paling sulit untuk dipahami dari materi rekayasa vlog untuk kreasi konten adalah cara membuat vlog yang spesifik dan efektif agar AI benar-benar menghasilkan jawaban sesuai keinginan kita. Kadang sulit menemukan kata kunci, gaya bahasa, dan juga pemerintahan yang tepat. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Hah? Saya merasa senang dan tertarik karena pembelajaran kita rekayasa vlog untuk kreasi konten yang membawa pelajaran tentang cara berkomunikasi dengan AI agar dapat menghasilkan konten yang lebih profesional. Jadi kesimpulan pada video ini yaitu filsafat coding adalah teknik memberi contoh untuk membantu contoh yang relevan dengan latihan filsafat penting dari pembelajaran hari ini nanti bagaimana kamu menerapkan tugas-tugas latihan di rumah, dibaca-baca lagi. Kuncinya ada di konteks dan persona atau role, terus konteks dan format. Itu yang kalian perlu dipelajari di rumah. Bisa kan? Bisa. Mana gembira ini? Iya. Kita lakukan dulu. Biaya
Pagi punya nanti. Minggu depan buat tugas latihan untuk dibaca-baca tentang Yusufnya ya. Latihan di rumah yang akan datang kita pelajari lagi. Pembelajaran sudah selesai, marilah kita berdoa bersama. Dipimpin oleh kedua belah. Untuk akhiri kegiatan pembelajaran maka baiknya kita berdoa. Dan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.